Sistem politiknya harus kita kaji. Ya sekarang terus terang aja kita harus kaji demokrasi ini yang kita laksanakan. Kita harus, menurut saya ongkos politiknya terlalu mahal. Ya jadi ini yang harus kita cari, para pakar, kita belajar dari mana supaya nanti wakil-wakil rakyat bisa dipilih tanpa ongkos politik yang terlalu mahal. Yang saya lihat ya, yang saya lihat di beberapa negara barat, sebagai contoh untuk jadi anggota parlemen di Inggris, uang pribadi yang keluar paling adalah 300 pound. 300 pound mungkin sekarang berapa ya? 300 pound. 7, 8 juta, 10 juta rupiah. Perbandingan dengan di Indonesia berapa, Pak? 10 juta rupiah, Pak. Iya, maksud saya kalau di Inggris hanya sebesar itu, di Indonesia bisa berapa banyak ya, Pak? Wallahu alam. Tergantung daerah pemilihannya. Gini. Miliaran, Pak. Saya ini terus terang aja agak ngeri cerita sebenarnya. Saya takut anak-anak muda ini patah semangat. Ya, ini harus kita perbaiki supaya mereka tidak mengalami seperti kita sekarang. Rasanya tidak patah semangat, tapi mereka akan realistis melihat bahwa memang seperti yang tadi Pak Prabowo katakan, biaya politik mahal, itu juga yang membuat banyak yang berusaha balik modal, Pak, dengan melakukan korupsi. Ya. Akhirnya kan berarti sistem politik kita malah tidak membawa Indonesia aja, tidak membuat negara ini jadi negara maju, hebat, makmur, tapi bisa merusak negara kita sendiri. Makanya kita harus berani mengkaji. Ini nanti harus ada semua pimpinan dari semua stakeholder ya, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual, semua harus duduk mengkaji dan bagaimana apa yang kita ingin perbaiki. Pak. Sebagaimana dulu bapak-bapak kita merancang kemerdekaan. Calon Presiden atau Capres Prabowo Subianto sempat mengungkapkan biaya politik di Indonesia mahal ketimbang negara-negara lain di dunia. Prabowo membandingkan dengan ongkos politik yang dikeluarkan calon anggota parlemen di Eropa dengan Indonesia. Menurut Prabowo, khususnya Inggris, para caleg hanya mengeluarkan biaya sekitar 12 juta rupiah atau setara 500 pound sterling. Prabowo menegaskan sistem politik sekarang ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, apalagi Prabowo mengaku timnya tak punya banyak modal dalam pencalonan di Pilpres 2024. Menyadari ada yang tidak beres dengan ongkos politik, Prabowo menegaskan butuh para ahli yang siap merancang kembali sistem politik di Indonesia. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menawarkan solusi atas keluhan Prabowo soal mahalnya ongkos politik di Indonesia. Hasto Kristianto mengaku PDIP siap membuat ongkos politik menjadi murah lewat sistem proporsional tertutup. Ya nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup. Itu murah. Menurut Hasto, dengan menerapkan sistem proporsional tertutup di mana pemilih hanya memilih parpol saja tanpa nama caleg, hal itu akan membuat pemilu lebih sederhana dan menjadi lebih hemat biaya. Sekjen PDIP ini mengatakan proporsional terbuka pertama kali diterapkan pada 2009 lalu, sehingga sejak saat itu ongkos politik menjadi mahal. Itu mengedepankan merit system, kita simplifikasi. Mengapa menjadi mahal? Karena itu kejadian pada tahun 2009 ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut, padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari Mahkamah Konstitusi diterapkan yang sama, dengan bansos, dengan campur tangan negara. Hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan.